Berpikir terbalik, Presiden Jokowi, dalam rapat kabinet tahun lalu sangat kecewa akan perkembangan ekonomi tahun berjalan. Dalam rapat ini, ia sempat melihat data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Ini adalah sebuah presentasi yang membosankan karena dipresentasikan secara tidak menarik dan penuh dengan angka. Bukan hanya presentasinya yang membosankan. Angkanya pun buruk, singkatnya, pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%. Jika mau optimis, paling banter sampai akhir tahun ini pertumbuhan nasional ada di angka 5,1%. Ini masih jauh di bawah angka 7% yang jadi target pemerintahan sejak era Jokowi JK. Semua jurus cepat sudah dikeluarkan Presiden Jokowi. Namun, para menteri dan pimpinan wilayah seakan ragu bekerja. Sebab, berdasarkan proyeksi, hanya 18% anggaran yang terserap dari 25-30 di kuartal pertama tahun tersebut. Saya melihat sebuah kalimat mengalir lancar keluar dari mulut seorang pejabat yang ikut hadir dalam rapat itu. Siapa dia? La adalah orang yang saya kenal dari pertemuan kami seminggu sebelumnya. Tepat seminggu sebelumnya, Rabu malam, saya dan 7 orang lainnya bertemu di bilangan SCBD, 1 menteri, 1 pejabat sejajar menteri, 4 pengusaha, 2 profesional, sekitar 4 orang yang hadir ini adalah kenalan baru saya. Sisanya 3 orang merupakan kenalan lama. Saat itu, kami membahas apa yang jadi pokok pembahasan. Seminggu setelahnya, anggaran belanja tidak tercapai karena pajak tidak tercapai. Pajak tidak tercapai karena penjualan turun, income turun, otomatis pajak pun turun. Jadi, bagaimana mengatur anggaran belanja negara? Ini menjadi tantangan pemerintah ke depan dan tantangan para eksekutif lainnya. Silakan tanyakan ini pada para menteri, pejabat, profesional pemerintahan, plus pebisnis. Apa solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Ketahuilah sahabat, para menteri juga manusia seperti kita. Para pejabat, pemegang kendali pemerintahan juga, ordinary person, seperti kita. Mereka bisa bingung, bisa tidak tahu, perlu bantuan juga. Apa yang sekarang terjadi kalau sahabat menemukan pertanyaan? Apa Anda punya ide? Lihat saja, hanya ide untuk membantu negara, bagaimana cara meningkatkan perekonomian ke angka 7%. Apa solusinya? Silakan sampaikan ide Anda, tak perlu detail action lengkap, hanya ide. Kalau sahabat adalah mahasiswa, apakah Anda punya ide untuk bangsa? Pasti ada. Kalau Anda pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, atau pegawai, Anda pun pasti punya ide, bagaimana cara mengeluarkan ide tersebut? Bagaimana melakukan, unidentified idea, menjadi solusi besar, bagaimana agar kita bisa mengeluarkan, breakthrough innovation? Hal ini, ada, langkah cepatnya, sayangnya melalui tulisan, hal ini tidak mudah dipaparkan dan dicerna. Salah satu teknik ini ada dan digunakan dalam pertemuan kami bertujuh pada hari Rabu minggu kemarin. Dalam diskusi itu, begitu dapat informasi, sebagai orang awam saya pun bingung, bagaimana meningkatkan pertumbuhan sampai 7%. Kalau saya menteri apa yang saya harus lakukan dengan dana terbatas? Ketika dialog mulai memanas, salah satu dari kami ada yang nyeletuk, Mas Woyek ada ide. Biasanya, kalau dia mulai diam saja ada yang sudah nyangkut dalam pikirannya, kata teman saya ini, itu benar. Jurus pertama yang saya lakukan adalah, reverse question, pertanyakan kembali, ketika semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya, kita harus break pattern, atau merusak pola. Pertanyaan saya ke forum, sejak tahun 1945, bagaimana cara kita menyusun anggaran belanja negara? Ini adalah awal dari unidentified idea. Saya lanjutkan monolog saya, dengan kata lain, saya jawab sendiri pertanyaan saya, kita menghitung belanja negara tahun ke depan, misalnya, pengeluarannya adalah 1.400 triliun rupiah, kemudian, cara untuk memenuhinya adalah dengan melihat, kemampuan, kita atau, pemasukan misalnya 1.200 triliun, selisih 200 triliun bisa dilakukan dengan menaikkan ekspor, menaikkan pajak, atau mencari pinjaman. Benar? Pernyataan saya disambut anggukan oleh semua yang hadir, karena selama 70 tahun merdeka, APBN diset dengan langkah-langkah ini. Jika saya seorang suami, ini adalah analogi memiliki gaji per bulan 5 juta rupiah. Lalu, istri saya membuat anggaran keuangan sebesar 6 juta rupiah per bulan. Maka, saya sebagai tulang punggung ekonomi keluarga akan mencari sumber kekurangan. Jelas saya, ini bisa mulai dengan hal baik seperti melakukan double job, atau cara cepat yaitu melakukan pekerjaan sambilan. Saya juga bisa korupsi, menjadi maling, atau melakukan hal kriminal lainnya. Tetapi, intinya,
Ini adalah pengelolaan keuangan yang salah. Kenapa tidak dibalik? Kalau pemasukan 5 juta rupiah, ya kebutuhan domestik rumah tangga harus 5 juta, jadi hidup tidak berutang dan tidak deg-degan. Di sisi negara, kalau pemasukan hanya ditargetkan 1.200 triliun untuk APBN tahun depan, anggaran pengeluaran harus mengikuti. Stop ngutang, stop menekan sana-sini, misalnya pemberlakuan pajak-pajak yang aneh. Jalankan keuangan dengan wajar dan semestinya. Apakah masuk akal jika rumah tangga terkena pajak? Apakah kredit card dan transaksi yang terkena pajak merupakan sebuah solusi? Sudah transaksi dipajaki, keuntungan transaksi di ujungnya pun terkena pajak. Penjelasan saya tersebut membuat banyak wajah berkerut. Semua teman di hadapan saya ini memutar otak, beberapa mulai mengangguk-angguk. Cara kita berpikir memang harus kita balik, sahabat. Cara berpikir ini sebenarnya itu bukan hal yang luar biasa. Namun, teknik reverse question tadilah yang membuat kita melihat sisi baru, padahal jalan pikir kita hanya kita balik saja. Hal ini langsung membawa kita pada cara pandang baru. Saat sahabat membaca tulisan ini pun sahabat mengangguk, bukan? Ya, ini adalah sudut pandang baru dalam mengatur anggaran belanja negara. Perkirakan dari sisi pemasukan terlebih dahulu, setelah itu, estimasikan pengeluaran. Sementara itu, mengapa sudah 70 tahun berjalan, pengelolaan negara selalu dimulai dengan anggaran belanja atau pengeluaran? Memandang sudut baru ternyata membuat ide baru muncul. Saya meneruskan kalimat saya, sesungguhnya mengelola negara itu gampang, mengelola perusahaan lebih sulit. Bisnis mengelola dua hal, pertumbuhan, growth, dan profit. Sementara, negara hanya mengelola growth atau pertumbuhan. Negara tidak mengelola profit. Jelas, negara tidak punya profit and loss. Tidak ada, bukan? Pertanyaan lanjutan saya ini membuat wajah orang di depan saya kembali berkerut. Negara memang memiliki keuangan. Negara punya utang, tetapi negara tidak punya profit and loss. Hal ini tidak ada dalam terminologi pembahasan di negara. Kita telaah lebih dalam, pemasukan yang lebih besar dari anggaran belanja masuk sebagai devisa dan tabungan, negara plus itu profit. Tetapi, negara tidak menyebut hal ini sebagai profit. Sebagai contoh, jika Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam 10 tahun mengelola bangsa Indonesia diaudit, tergambarkan bahwa kita loss 1.000 triliun lebih. Adakah yang mau mengaudit? Dengan begini, kalau kita memakai landasan bisnis di dalam mengelola pemerintahan, negara yang menjadi contoh kita adalah Singapura. Negara ini dikelola ala korporasi raksasa, basicnya adalah PNL, atau Profit and Loss serta Growth. Kenapa ke depan Pak Jokowi tidak pakai cara ini? Saya bermonolog sambil melirik mata orang di hadapan saya. Pupil mata audiens saya tampak mulai bergerak ke atas, di kanan kirinya, ada mata-mata yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Eye gesture movement tersebut memperlihatkan aktivitas memorizing, ada pula yang mulai remembering, tidak ketinggalan, ada pula yang creating. Pastinya, saya tidak tahu isi kepala mereka, tetapi, saya tahu ekspresinya. Satu orang menatap saya dan bertanya, kalau meningkatkan growth ke 7% bagaimana caranya, Mas? Saya tersenyum, lah, ini yang ekonom siapa?